Mengenal kitab para raton, kitabnya para raja Jawa. Kitab para raton atau dikenal juga dengan istilah serat para raton. Kitab para raton atau serat para raton ini merupakan sebuah kitab naskah sastra Jawa di abad pertengahan yang kemudian diubah dalam bahasa Jawa Kawi. Kitab para raton sendiri sebenarnya merupakan sebuah naskah cukup singkat karena kitabnya para raja Jawa ini hanya berisi sekitar 32 halaman saja yang ukurannya seukuran folio yang terdiri atas 1126 baris. Isi dari kitab para raton adalah tentang sejarah raja-raja. Kitab ini juga dikenal dengan Pustaka Raja, yang di dalam bahasa Sangsekerta juga berarti kitab para raja-raja. Kitab ini cukup detail menjelaskan tentang para raja, akan tetapi tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa orang yang menjadi penulis kitab ini. Mengenal kitab para raton. Kitab para raton merupakan sebuah kitab cerita yang diawali dengan cerita tentang inkarnasi Ken Arok. Ken Arok yaitu merupakan sosok tokoh pendiri kerajaan Singasari di tahun 1222 sampai 1292. Pada kitab para raton ini, hampir setengah kitab membahas tentang bagaimana Ken Arok meniti perjalanan hidupnya sampai ia kemudian mendirikan Singasari dan menjadi raja di sana. Pada kitab para raton, penggambaran pada naskah cenderung bersifat mitologis. Cerita kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian narasi yang bersifat pendek, yang kemudian diatur dalam urutan yang ditata secara kronologis. Dalam kitab ini terdapat banyak sekali kejadian. Kemudian mendekati di bagian akhir, penjelasan tentang sejarah menjadi semakin pendek dan bercampur dengan berbagai informasi tentang silsilah berbagai anggota keluarga kerajaan Majapahit. Penekanan atas pentingnya kisah Ken Arok tidak saja dinyatakan melalui panjangnya cerita di dalam kitab ini, akan tetapi juga dinyatakan melalui judul alternatif yang ditawarkan dalam naskah kitabnya, yaitu Serat Para Raton atau Katuturanira Ken Arok. Tarikh yang paling tua terdapat pada lembaran-lembaran naskah 1522 Saka atau di tahun 1600 Masehi. Diperkirakan juga bahwa di bagian yang paling akhir dari teks naskah telah dituliskan antara tahun 1481 dan 1600, yang kemungkinan besar lebih mendekati
tahun pertama daripada tahun yang kedua. Kitab Pararaton, kitab berisi fakta atau fiksi. Beberapa bagian di Pararaton tidak bisa dianggap sebagai fakta yang berisi tentang sejarah, utamanya yang terdapat di bagian awal antara fakta dan fiksi serta hayalan dan kenyataan yang saling berbaur. Beberapa pakar yang menjelaskan tentang Pararaton, misalnya C.C. Burke, memiliki pendapat bahwa teks yang terdapat di dalam kitab Pararaton secara keseluruhan merupakan teks yang berisi supranatural dan ahistoris. Juga dibuat tidak dengan tujuan merekam masa lalu yang untuk menentukan berbagai macam kejadian yang akan terjadi dan berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Tentang kitab Pararaton juga harus dicatat bahwa naskah yang sudah tertulis di dalam pemahaman di dalamnya adalah tentang kerajaan masyarakat Jawa. Juga merupakan fungsi seorang raja untuk menghubungkan masa kini, masa lalu, serta masa depan. Kemudian juga untuk menetapkan kehidupan manusia di tempatnya secara tepat dalam aturan secara kosmis. Raja akan melambangkan suatu lingkup kekuasaan Jawa, pengejowantahan suci yang berasal dari negara secara lebih menyeluruh, sebagaimana istananya yang dianggap sebagai mikrokosmos dari suatu keadaan makrokosmos. Kitab Pararaton dibandingkan oleh C.C. Ras secara berturut-turut dengan prasasti Canggal, prasasti Siwagraha, Calcutta Stone, dan Babat Tanah Jawi. Kemudian perbandingan yang sudah dibandingkan tersebut menunjukkan adanya kesamaan yang jelas di dalam karakter, struktur, dan fungsi dari teks tersebut, dan juga kesamaan dengan teks historiografi Melayu. Dalam konteks ini, Ras menyarankan pengelompokan jenis teks tertentu dari seluruh wilayah Indonesia yang menjadi suatu genre sastra tersendiri, yaitu kronik pemerintahan atau kitab raja-raja, yang merupakan suatu konsep historiografi yang sudah ditulis demi mengintimasi kekuasaan raja-raja. Cuplikan isi kitab Pararaton asli. Kali ini kita akan berikan ulasan tentang cuplikan isi kitab Pararaton di bagian 1. Isi cuplikan kitab Pararaton bagian 1 dalam bahasa Indonesia meliputi: inilah kisah Ken Arok. Asal mulanya ia dijadikan manusia. Ken Arok merupakan seorang anak janda di Cibut yang bertingkah laku tidak baik, memutus tali kengkang kesusilaan dan menjadi gangguan yang bersifat gaib. Kemudian ia pergi dari Cibut
untuk mengungsi ke daerah Bulala. Nama yang dipertuankan atau nomor satukan di Bulala adalah Empu Tapawangkeng. Empu Tapawangkeng yang saat itu sedang membuat sebuah pintu gerbang asrama yang dimintai seekor kambing merah jantan oleh roh pintu berkata, berpusing kepala, di mana akhirnya ini akan menjadi penyebab dia jatuh ke dalam kubangan dosa. Kalau sampai terjadi, pastinya aku akan membunuh manusia. Tak akan ada yang dapat menyelesaikan permintaan korban kambing merah itu nantinya. Kemudian orang yang memutus tali kekang kesusilaan berkata, sanggup menjadi korban pintu Tapawangkeng. Sungguh ia bersedia untuk dijadikan sebagai korban, agar ini bisa menjadi suatu lantaran untuk kembali ke surga milik Dewa Wisnu dan menjelma di dalam kelahiran yang mulia. Itulah yang diminta oleh si korban kepada Empu Tawangkeng. Ketika ia sudah direstui oleh Empu Tawangkeng agar bisa menjelma disetujui juga intisari kematiannya dan akan menikmati sebanyak 7 daerah. Setelah mati, maka ia akan dijadikan sebagai kurban oleh Empu Tapawangkeng. Setelahnya, ia terbang ke surga Wisnu dan mengetahui bagaimana inti perjanjian yang dijadikan sebagai korban. Ia minta dijelmahkan di sebelah timur kawi. Kemudian Dewa Brahma melihat siapa yang akan dijadikan sebagai teman bersepasang nantinya. Setelah yang demikian itu, mempelai baru sedang saling cinta-mencintai. Yang laki-laki bernama Gajah Para dan yang perempuan bernama Ken. Ken Endok pergi ke sawah. Ia mengirim suami. Suami Ken Endok adalah si Gajah Para. Nama sawah tempat Ken Endok mengiring adalah Ayudhya, sementara desa Ken Endok bernama Pangkur. Dewa Brahma turun dan bertemu Ken Endok, di mana pertemuan ini kemudian tidak terjadi sekali. Pertemuan yang kedua terjadi di ladang lalatan dewa. Kepada istri itu, Brahma mengadakan perjanjian yang mengatakan, jangan kamu bertemu dengan lelaki-lelaki. Kalau kamu bertemu dengan suamimu, maka ia akan mati. Lagi pula akan tercampur darahku itu. Nama anakku itu Ken Angro. Dialah yang akan memerintah di tanah Jawa. Setelah percakapan tersebut, kemudian Dewa Brahma menghilang. Ken Endok lalu pergi ke sawah dan berjumpa dengan Gajah Para, suaminya. Ken Endok berkata, "Kang Gajah Para,
hendaknya maklumi saya ditemani di dalam pertemuan oleh Hyang yang tidak tampak di ladang lelatem. Pesan beliau kepadaku, jangan kamu bertemu dengan lelaki lagi. Kalau kamu bertemu dengan suamimu, maka ia akan mati. Lagi pula akan tercampur anakku itu. Nama anakku itu Ken Angrok. Dialah yang kelak akan memerintah di tanah Jawa. Wahai Akang Gajahpara, putuslah perkawinanku dengan kakak. Saya takut kepada perkataan Sang Hyang. Ia tidak mengizinkan aku denganmu lagi. Gajahpara berkata, "Adik, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kalau saya harus bercerai dengan kamu, harta pembawaanmu kembali lagi kepadamu. Adik, harta benda milikku kembali juga kepadamu." Setelahnya, Ken Endok kembali pulang ke Pangkur yang berada di seberang utara, dan kemudian Gajahpara tetap bertempat tinggal di Campara yang berada di seberang selatan. Belum genap 1 pekan kemudian matilah Gajahpara. Kata orang mengatakan, Luar biasa panas anak di dalam kandungan itu. Belum seberapa lama perceraian orang tua laki-laki, perempuan sudah kembali diikuti. Diikuti juga dengan orang tua laki-laki, segera meninggal dunia. Setelah bulannya menggenap, kemudian lahir seorang laki-laki yang dibuang di kuburan kanak-kanak oleh Ken Endok. Kemudian selanjutnya terdapat seorang pencuri yang bernama Lembong. Ia tersesat di kuburan anak-anak, kemudian melihat benda menyala dan didatangi oleh Lembong. Mendengar anak menangis, setelah didekati oleh Lembong, dan nyatalah menyalah itu anak yang menangis dan diambil kemudian dibawa pulang untuk diakui sebagai anak dari Lembong. Ken Endok mendengar bahwa Lembong memungut seorang anak. Teman Lembong memberitakan hal tersebut dengan menyebut anak yang didapatkannya di kuburan kanak-kanak yang tampak bernyala di malam hari. Kemudian Ken Endok datang kepadanya dan mengakui dengan kesungguhan bahwa itu adalah anaknya sendiri. Ken Endok berkata, Kakak Lembong, sekiranya Tuan tidak tahu tentang anak yang Tuan dapatkan itu adalah anak saya, Kakak. Jika Kakak ingin tahu tentang riwayatnya, demikian Dewa Brahma bertemu dengan saya. Jangan Tuan tidak memuliakannya anak itu, karena dapat diumpamakan anak itu beribu-ribu, hanyalah satu. Demikian persamaan yang diberikan. Lembong dan keluarganya semakin cinta dan senang, hingga lambat laun anak itu pada akhirnya menjadi besar, kemudian dibawa pergi mencuri oleh Lembong. Setelah mencapai Uya Sebaya,
dengan anak gembala. Kemudian Ken Angrok bertempat di daerah Pangkul. Di sana Ken Angrok menjadi gembala pada yang di Pertuan Lebak. Ia mengembalakan satu pasang kerbau. Kemudian lama-kelamaan kerbau yang digembalakan hilang. Kerbau satu pasang kemudian diberi harga 8.000 oleh yang di Pertuan di Lebak. Sekarang Ken Angrok dimarahi oleh orang tua laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya tidak dihiraukan, Ken Angrok pergi dari kedua orang tuanya, ditinggalkan di Campara dan juga Pangkul. Kemudian Ken Angrok pergi mencari suatu perlindungan di Kapundungan. Orang yang dimintai tempat berlindung tidak menaruh belas kasihan sedikit pun. Bango Samparan itu pergi dari kerumunan, kemudian berhijrah ke tempat keramat Rabut Jalu dan mendengar kata dari angkasa yang disuruh pulang ke Karunan lagi. Anda bisa pergi ke Bango Samparan dan Rabut Jalu. Seiring dengan berjalannya waktu, pada akhirnya menjumpai seorang anak, kemudian dicocokkan oleh Bango Samparan dengan menggunakan petunjuk Heyang. Sungguh ini Ken Angrok dibawa pulang ke Karuman, kemudian diakui anak oleh Bango Samparan. Dialah itu kemudian di tempat berjudi di mana bandar judi ditemui oleh Bango Samparan dilawan berjudi. Kalahlah bandar itu, kembali kekalahan Bango Samparan. Memang benar, petunjuk Heyang itu di mana Bango Samparan pulang. Ken Angrok kemudian dibawa pulang oleh Bango Samparan yang berbayuh dua orang bersaudara, Gemuk Buntu nama istri tuanya dan Tirtaya nama istri mudanya. Adapun nama anaknya dari istri muda ialah Panji Bawu yang merupakan anak tengah. Panji Kunceng, adiknya ini Panji Kunal, dan Panji Kenengkung yang merupakan bungsu seorang anak perempuan bernama Cucu Puranti. Ken Angrok diambil juga anak oleh Genuk Buntu, di mana lama ia berada di Karuman dan tidak dapat sehati dengan semua Panji itu. Ken Angrok yang berkehendak pergi dari wilayah Karuman. Kemudian ia ke Kapundungan bertemu dengan seorang anak gembala yang merupakan anak Tuan Sahaja yang merupakan kepala desa tertua di Sagenggeng. Tuan Tita dan Ken Angrok sangat saling mencintai. Selanjutnya Ken Angrok bertempat tinggal pada Tuan Sahaja yang tak pernah berpisah, dan mereka ingin tahu tentang bentuk masing-masing hurufnya. Pergilah kemudian ke seorang guru yang ada di Sagenggeng, di mana ia sangat ingin menjadi murid dan minta diajar sastra.
Mereka juga diberi pelajaran mengenai berbagai macam bentuk dan penggunaan pengetahuan mengenai huruf hidup dan huruf mati. Mereka juga diajari tentang berbagai macam perubahan huruf, diajarkan tentang sengkatan, perincian hari, tengah bulan, tahun saka, hari 6, hari 5, hari 7, hari 3, hari 2, hari 9, beserta nama-nama minggu. Antara Ken Angrok dan Tuan Tita juga kedua-duanya pandai diajarkan tentang pengetahuan oleh guru. Ada juga tanaman guru yang menjadi hiasan halaman, baik berupa pohon jambu yang juga ditanam seorang diri. Ken Angrok sedari awal sangat ingin melihat buah jambu tersebut, di mana yang sangat dikenangkan juga buah jambu tadi. Setelah malam tiba, waktu orang tidur sedang sangat nyenyak, di mana Ken Angrok tidur dan kini keluar kelelawar dari ubun-ubun Ken Angrok. Berbondong-bondong tidak ada putusnya dan semalam penuh makan buah jambu untuk sang guru. Di waktu paginya, buah jambu tampak berserak-serakan di halaman, diambil oleh pengiring guru. Ketika guru melihat buah jambu rusak berserakan di halaman itu dan menjadi semakin susah. Apakah sebabnya maka jambu itu mengalami kerusakan? Kata muridnya kepada guru. Kemudian sang pengiring guru yang bermaksud memberikan jawaban seperti berikut. Kini sudah rusak tuanku, karena jambu sudah dimakan. Selanjutnya sang guru mengambil duri rotan untuk mengurung jambunya, kemudian dijaga selama semalam penuh. Ken Angrok tidur lagi di atas balai-balai yang ada di sebelah selatan, yang lokasinya dekat dengan tempat daun ilalang kering. Tempat ini yang menjadi kebiasaan guru yang biasanya menganyam atap. Berdasarkan penglihatan guru melihat kelelawar penuh sesak dan berbondong-bondong keluar dari ubun-ubun Ken Angrok. Semuanya makan buah jambu. Hati guru bingung dan merasa tidak berdaya sama sekali, mengusir kelelawar yang banyak dan memakan tanaman jambunya. Guru itu kemudian marah dan Ken Angrok diusir oleh sang guru. Kira-kira pada waktu tengah malam guru mengusirnya. Ken Angrok seketika merasa terperanjat, kemudian bangun secara terhuyung-huyung dan keluar pergi tidur di tempat ilalang yang ada di luar. Sehingga ketika guru menengoknya keluar, ia melihat ada sebuah benda yang menyala di tengah barisan ilalang. Sang guru terperanjat dan mengira terjadi sebuah kebakaran, di mana setelah diperiksa, yang tampak menyala itu adalah Ken Angrok. Ia disuruh bangun dan pulang, diajak tidur di dalam rumah lagi, yang menurut Ken Angrok pergi tidur di ruang tengahnya lagi. Kemudian paginya ia disuruh mengambil buah jambu oleh sang guru. Ken Angrok berkata, "Aku sangat berharap
Semoga aku menjadi orang. Aku akan membalas budi kepada sang guru. Itulah secuplik kitab Pararaton bagian 1. Sebenarnya kitab Pararaton sendiri tidak hanya sebatas cuplikan di atas. Kitab Pararaton sendiri atas 16 bagian yang menjadi susunannya. Semoga pembacaan narasi tentang kitab Pararaton ini menambah khasanah dan nuansa pengetahuan kita.